Bayangkan sebuah ajian yang sejak ratusan tahun lalu dijaga erat oleh para leluhur Jawa. Sebuah kekuatan yang konon mampu melindungi pemiliknya dari segala serangan gaib, dari santet, teluh, hingga serangan energi hitam paling halus sekalipun. Ajian ini dikenal dengan nama Kalimosodo. Namun, apakah benar Kalimosodo hanyalah sekumpulan kata dalam doa? Ataukah ia menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam? Sebuah kunci untuk memahami bagaimana manusia bisa membangun pagar sakti di sekeliling dirinya. Di banyak kisah pewayangan, Kalimosodo digambarkan sebagai pusaka yang tak ternilai harganya, diwariskan turun-temurun, dijaga bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh para dewa. Ia bukan sekadar pusaka berbentuk fisik, melainkan simbol kekuatan batin, benteng rohani, dan pusat kesadaran sejati. Di balik ajian ini, tersembunyi sebuah misteri besar, bahwa perlindungan tertinggi bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri manusia sendiri. Kalimosodo menjadi simbol bagaimana kata, doa, dan kesadaran bisa berubah menjadi perisai tak kasat mata, yang bahkan ilmu hitam paling dahsyat pun tak mampu menembusnya. Dalam video ini, kita akan menyelami rahasia ajian Kalimosodo. Kita akan menelusuri asal-usulnya dalam kisah-kisah kuno Jawa, mengurai makna filosofis yang tersembunyi di balik setiap suku kata, serta membuka tabir mengapa ia disebut pagar sakti. Dan yang lebih penting, bagaimana ajian ini masih bisa memberi kita pelajaran berharga, bahkan di tengah dunia modern yang penuh dengan energi negatif, baik yang terlihat maupun tak terlihat. Apakah Kalimosodo hanyalah mitos, atau benar-benar sebuah teknologi spiritual leluhur yang belum kita pahami sepenuhnya? Jawabannya mungkin akan mengubah cara Anda memandang dunia gaib, dan bahkan cara Anda melindungi diri dari kekuatan yang ingin mencelakakan Anda. Selamat datang di perjalanan menuju inti rahasia ajian Kalimosodo. Untuk memahami mengapa ajian Kalimosodo disebut pagar sakti, kita harus menelusuri kembali jejaknya ke dalam dunia yang berada di perbatasan antara mitologi, sejarah, dan filsafat Jawa kuno. Nama Kalimosodo pertama kali mencuat dalam kisah pewayangan. Dikisahkan sebagai sebuah pusaka agung yang diwariskan kepada Pandawa. Kalimosodo bukanlah sebilah keris, tombak, atau perhiasan duniawi. Ia lebih sering digambarkan sebagai sebuah kitab atau jimat sakral, sebuah lambang ilmu dan kekuatan batin yang dijaga dengan penuh kesetiaan. Dalam wayang, Kalimosodo identik dengan kekuasaan dan legitimasi. Barang siapa yang memegang Kalimosodo, ia dianggap memiliki hak spiritual sekaligus kosmis untuk memimpin. Maka tidak heran, pusaka ini menjadi rebutan, sekaligus dijaga dengan segenap jiwa oleh mereka yang memahaminya. Tetapi, lebih dari sekadar simbol politik, Kalimosodo sebenarnya menyimpan dimensi filosofis yang dalam. Kata Kalimosodo sendiri dipercaya merupakan turunan dari kalimat tauhid dalam tradisi Islam Jawa, yakni kalimat syahadat. Namun, tafsirannya jauh lebih luas. Kalimosodo bisa dimaknai sebagai kalimat sakti, sebuah mantra utama yang menjadi fondasi kesadaran manusia terhadap Yang Maha Tunggal. Dari sinilah muncul filosofi bahwa perlindungan tertinggi berasal dari keimanan, dari kesadaran tentang sumber kehidupan. Filosofi Jawa sering mengajarkan bahwa kata, sabda, bukan sekadar ucapan, melainkan energi. Sabda Pandita Ratu, ucapan seorang bijak, dipercaya bisa mengubah kenyataan. Dengan demikian, Kalimosodo dipandang sebagai sabda agung, inti dari kata-kata yang beresonansi dengan kekuatan semesta. Siapa yang menguasainya, diyakini mampu menciptakan pagar sakti yang tak tertembus energi jahat. Namun, ada sisi yang lebih misterius. Seiring berjalannya waktu, makna Kalimosodo mulai kabur. Ia berubah menjadi sekadar legenda wayang, menjadi cerita yang dianggap mitos,
Padahal di baliknya tersimpan warisan spiritual tentang bagaimana manusia bisa menjaga dirinya dari gelombang energi negatif. Mungkin inilah alasan mengapa ajian ini disebut tersembunyi, karena ia hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau melihat lebih dalam, melampaui bentuk luar cerita dan simbol. Bila kita tarik garis merahnya, Kalimosodo bukan hanya sebuah pusaka mitologis, melainkan representasi dari ilmu perlindungan batin. Ia adalah ajaran tentang kesadaran, tentang menjaga kesucian kata dan pikiran, tentang membangun pagar dari doa, keyakinan dan getaran jiwa yang selaras dengan semesta. Dan justru karena makna sejatinya begitu dalam, pengetahuan ini lama disembunyikan. Ia hanya diwariskan kepada mereka yang siap secara batin. Karena Kalimosodo bukanlah benda yang bisa dimiliki sembarangan, ia adalah ilmu yang harus dihidupi. Bayangkan sejenak, Anda sedang berjalan di tengah hutan lebat. Angin berhembus, dedaunan bergetar, dan di balik keteduhan pohon terdengar bisikan halus yang nyaris tak terdengar. Suara itu bukan sekadar gema alam, ia adalah getaran yang menyelinap ke dalam batin. Begitulah cara energi negatif bekerja, halus, samar, namun mampu menembus siapa saja yang tidak memiliki perlindungan. Ajian Kalimosodo hadir sebagai jawaban atas fenomena ini. Ia disebut pagar sakti karena diyakini menciptakan medan energi yang mengitari tubuh, seperti lapisan cahaya tak kasat mata yang membakar setiap niat jahat sebelum menyentuh pemiliknya. Namun kekuatan ini tidak bekerja seperti jimat atau senjata fisik. Rahasianya terletak pada sabda, pada ucapan yang lahir dari kesadaran terdalam manusia. Leluhur Jawa memahami bahwa dunia ini bukan hanya tersusun dari materi, tetapi juga dari getaran. Kata-kata bukan sekadar bunyi, melainkan pancaran energi yang dapat memengaruhi ruang dan keadaan. Doa, mantra, atau ajian bekerja karena resonansinya selaras dengan hukum kosmos. Maka, ketika seseorang melafalkan Kalimosodo dengan penuh keyakinan, sesungguhnya ia sedang menyelaraskan dirinya dengan pusat energi semesta. Dari sinilah muncul pemahaman bahwa Kalimosodo adalah sabda yang menjelma perisai. Ucapan yang terjaga dapat menjadi tameng yang memantulkan serangan gaib, sebagaimana cahaya menolak kegelapan. Perlindungan itu tidak bersumber dari aksara atau mantra semata, melainkan dari kesadaran pemiliknya, dari kejernihan hati, kekuatan iman, dan keyakinan mutlak yang membangun pagar gaib di sekeliling dirinya. Bagi sebagian kalangan, Kalimosodo dipandang lebih dari sekadar doa. Ia adalah sebuah perjanjian kosmis, kontrak batin antara manusia dengan kekuatan ilahi. Dengan menghidupi ajian ini, seorang manusia seolah mengikrarkan kepada semesta, "Aku berjalan dalam lindunganmu, dan tidak ada kuasa gelap yang bisa menembus cahaya ini." Karena itu, pemilik sejati Kalimosodo diyakini bukan hanya kebal dari santet atau teluh, tetapi juga sulit diguncang oleh godaan duniawi, sebab pagar itu tidak hanya melindungi tubuh, melainkan juga jiwa. Misteri lain yang membuat Kalimosodo begitu unik adalah sifatnya yang tak berwujud. Ia tidak dapat dilihat, tidak bisa disentuh, dan tidak pernah dimiliki sebagai benda. Kalimosodo adalah pusaka yang hidup dalam kesadaran, tumbuh seiring dengan latihan batin, dan hanya dapat diwariskan melalui pemahaman mendalam. Inilah inti rahasianya. Pagar sakti sejati bukanlah tembok, bukan pula jimat yang digenggam, melainkan cahaya batin yang menyala, kekuatan dari dalam yang tidak bisa dipadamkan. Bila kita menelusuri jejak Kalimosodo, kita akan menemukan betapa banyak lapisan makna yang menyelimutinya. Dalam tradisi pewayangan, ia digambarkan sebagai pusaka sakti milik Pandawa, simbol legitimasi kepemimpinan yang tidak bisa dipisahkan dari nilai kebenaran. Tetapi seiring perjalanan waktu, banyak orang mulai menafsirkannya hanya sebatas benda mistis, sebuah kitab rahasia, atau jimat tak kasat mata yang bisa mendatangkan kesaktian. Disinilah letak salah kaprah terbesar. Kalimosodo sejatinya bukanlah barang untuk dimiliki,
melainkan ilmu untuk dihidupi. Ia tidak hadir untuk memanjakan manusia dengan kekebalan instan, melainkan untuk mengajarkan disiplin batin, menjaga ucapan, menata pikiran, dan menegakkan keyakinan. Justru ketika manusia menganggapnya sebatas jimat, makna terdalamnya hilang. Mitos lain yang kerap muncul adalah bahwa Kalimosodo hanya bisa dikuasai oleh segelintir orang tertentu, raja, resi, atau ksatria. Padahal yang menjadi syarat utamanya bukan garis keturunan, melainkan kesiapan batin. Siapapun yang mampu menjaga sabdanya dengan murni, melatih dirinya dalam laku spiritual, sejatinya sudah menyalakan inti Kalimosodo dalam dirinya. Ada pula tafsir esoteris yang menarik. Kalimosodo dianggap sebagai simbol dari kalimat sakti yang berakar pada kesaksian tentang Yang Maha Tunggal. Ia adalah mantra yang tak tertulis, doa yang tak terucap, sebuah gema batin yang hanya terdengar bila hati manusia benar-benar hening. Maka, kekuatan pagar sakti bukan muncul dari suara keras, melainkan dari kesenyapan yang penuh kesadaran. Namun, yang membuat Kalimosodo semakin misterius adalah sifat paradoksnya. Ia disebut sebagai pusaka tak ternilai, tetapi tidak bisa diwariskan dalam bentuk fisik. Ia dianggap sebagai senjata pamungkas, tetapi tidak pernah dipakai untuk menyerang, hanya untuk melindungi. Dan justru dalam paradoks inilah tersimpan kebijaksanaan. Kekuatan tertinggi tidak pernah lahir dari agresi, melainkan dari harmoni dan penjagaan diri. Bagi mereka yang benar-benar menapaki laku Kalimosodo, pagar sakti bukan sekadar perlindungan dari serangan gaib. Ia adalah benteng kesadaran yang menjaga manusia dari kelemahan dirinya sendiri, dari ucapan yang menyakiti, dari pikiran yang kotor, dari godaan yang melemahkan tekad. Inilah makna terdalam dari pagar sakti, bukan hanya menjaga tubuh dari musuh di luar, tetapi juga melindungi jiwa dari musuh yang bersemayam di dalam. Kalimosodo dengan demikian menjadi semacam jembatan. Ia menghubungkan dunia lahiriah dan batiniah, menyatukan mitos pewayangan dengan praktik spiritual nyata, memadukan kata dengan kesadaran. Barang siapa menguasainya, ia seolah berjalan di antara dua dunia, dunia yang terlihat dan yang tersembunyi, dengan dilingkupi cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Bila kita berbicara tentang ajian atau ilmu gaib, seringkali bayangan yang muncul adalah ritual rumit, jimat kuno, atau mantra yang hanya dimiliki segelintir orang. Namun Kalimosodo mengajarkan hal yang lebih dalam dan lebih sederhana pada saat yang sama. Kekuatan sejatinya bukan pada benda, melainkan pada cara kita mengolah batin, sabda, dan kesadaran. Langkah pertama adalah menjaga ucapan. Dalam tradisi Jawa, sabda dipandang sebagai doa. Setiap kata yang keluar dari mulut membawa getaran yang akan kembali pada diri kita. Dengan menjaga lisan dari kebohongan, fitnah, atau ucapan yang menyakiti, kita sebenarnya sedang merajut lapisan pagar Kalimosodo di sekitar diri. Semakin bersih kata-kata yang diucapkan, semakin kuat tameng yang terbentuk. Langkah berikutnya adalah latihan kesadaran. Kalimosodo bukan mantra yang otomatis bekerja hanya karena dihafalkan, melainkan kunci yang hanya terbuka ketika pemiliknya benar-benar hadir dalam dirinya. Meditasi sederhana, duduk hening, mengatur napas, menyatukan pikiran dan perasaan adalah jalan untuk menyalakan inti Kalimosodo. Dalam keheningan itu, seseorang bisa merasakan bahwa ada cahaya halus yang mengelilingi dirinya, cahaya yang tidak bisa ditembus oleh energi gelap. Selain itu, penting pula menjaga hati. Pagar sakti tidak mungkin berdiri di atas fondasi yang rapuh. Hati yang dipenuhi amarah, dengki, atau dendam akan melubangi tameng batin, membuat energi negatif mudah menyusup. Tetapi hati yang tulus, jernih, dan penuh welas asih justru menjadi bahan bakar yang memperkuat Kalimosodo. Karena itu, leluhur selalu menekankan laku prihatin, menahan diri, mengurangi hawa nafsu,
dan mendahulukan kebajikan. Dalam praktik sehari-hari, seseorang dapat menghidupi Kalimosodo dengan kebiasaan kecil. Setiap kali mengucapkan sesuatu, selipkan niat baik di baliknya. Setiap kali merasa terguncang, tarik napas dalam-dalam. Sebut namanya di dalam hati, lalu bayangkan cahaya melingkupi tubuh. Setiap kali digoda oleh rasa iri atau benci, ingat bahwa pagar sakti melemah ketika hati dikuasai oleh bayangan. Mungkin sebagian orang bertanya, apakah benar Kalimosodo bisa melindungi dari santet, teluh, atau serangan gaib? Jawabannya, iya, bila dipahami secara benar. Karena pagar sakti yang terbangun dari kesadaran, doa, dan kebersihan hati jauh lebih kuat daripada energi gelap yang lahir dari kebencian. Sihir bekerja dengan memanfaatkan celah, dan Kalimosodo menutup celah itu dengan cahaya. Lebih jauh lagi, ajaran ini tidak hanya melindungi dari serangan gaib, tetapi juga dari serangan duniawi yang sering lebih berbahaya, tekanan hidup, ketakutan, keraguan, dan pikiran negatif. Dengan menyalakan Kalimosodo di dalam diri, seseorang akan merasa lebih tenang menghadapi masalah, lebih kokoh berdiri ketika badai datang, dan lebih terang langkahnya di tengah kegelapan zaman. Inilah yang membuat Kalimosodo tetap relevan hingga hari ini. Ia bukan sekadar kisah dari pewayangan, bukan hanya pusaka dalam legenda. Ia adalah jalan hidup yang bisa diterapkan siapa saja, kapan saja, di mana saja. Kalimosodo, pagar sakti yang kerap muncul dalam kisah pewayangan, bukanlah jimat atau kitab rahasia, melainkan kekuatan batin yang hidup di dalam diri setiap manusia. Dalam ucapan yang dijaga, hati yang jernih, dan kesadaran yang terlatih. Leluhur Jawa memahami sabda sebagai kunci, doa sebagai perisai, dan kesadaran sebagai benteng sejati. Perlindungan Kalimosodo lahir bukan dari mantra kosong, melainkan dari ketulusan dan keyakinan yang menyalakan cahaya batin. Di tengah gejolak zaman, pagar sejati bukan tembok batu, melainkan kekuatan batin yang dibangun lewat kata yang baik, pikiran jernih, dan hati bersih. Dengan itu, serangan gaib maupun tekanan hidup tak mampu mengguncang kita, sebab cahaya Kalimosodo selalu menyala dari dalam. Kini pertanyaannya, apakah kita akan membiarkannya hanya jadi legenda, atau berani menghidupkannya kembali dalam diri?